Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online, mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik buat Raja Yesus hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, amin, dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, amin, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada.
Amin, amin. Dan pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan datang kepada Tuhan dan minta Tuhan menyegarkan dan memberikan pencerahan atas firman-Nya. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan pengarahan-Mu. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kepada setiap orang-orang yang saat ini mendengarkan siaran ini, mendengarkan firman-Mu. Celikan mata rohani kami dan celikan telinga rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini dan hari-hari selanjutnya saya ingin membagikan tentang serial doa Bapa Kami. Itu adalah satu doa yang sederhana sekali yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, kepada umatnya. Saya akan ambil di dalam Lukas pasal 11 dan juga nanti akan kembali ke Matius pasal 6. Lukas pasal 11 ayat 1 demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi setiap kali Yesus selalu berdoa, dan suatu ketika pada waktu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa atau sudah selesai, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jadi murid-muridnya ini yang mungkin yang 12 orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan mereka bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, ajarkan kepada kami doa seperti Yohanes Pembaptis." Mereka mengajarkan murid-muridnya untuk mereka berdoa, dan kemudian Tuhan mengajarkan doa kepada murid-muridnya. "Apabila kamu berdoa, katakanlah demikian," dan selanjutnya. Kita pindah ke dalam Matius pasal 6, yaitu cerita tentang doa Bapa Kami. Situ lebih lengkap ketimbang daripada yang Lukas tulis. Nah, di sini murid-muridnya memiliki kerinduan untuk mereka mengerti tentang doa, dan mereka minta ajarkan tentang doa yang Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapanya, "Ajarkan kepada kami berdoa." Nah, kalau saudara lihat, pada waktu posisi dari murid-muridnya ini, mereka sudah berada di tengah-tengah pelayanan, bukan baru-baru pelayanan. Dan mereka melihat bagaimana Allah bekerja dengan secara luar biasa, Roh Kudus bekerja dengan secara luar biasa di dalam pelayanan Yesus. Dan mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk berdoa? Padahal mereka sudah melayani, sudah mengikut Yesus sudah sekian lama, tetapi mereka belum mengerti tentang masalah dasar, yaitu tentang berdoa. Itu sebabnya mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Nah, pada pagi hari ini kita juga memiliki roh yang sama, dan kita berdoa, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa." Nah, kalau saudara lihat dari kehidupan sebelum zamannya Tuhan Yesus, doa itu hanya bisa disampaikan oleh seorang imam besar atau imam-imam Lewi. Mereka mempersembahkan korban mewakili bangsa Israel yang saat itu datang, dan mereka mempersembahkan korban. Jadi dengan kata lain, tidak ada jalan untuk umat Tuhan untuk mereka datang secara personal, secara langsung bertemu dengan Tuhan. Mereka harus melalui imam, mereka harus melalui orang-orang Lewi, mereka harus melalui imam besar. Dan imam besar ini atau para imam ini yang akan menyampaikannya kepada Tuhan, baik masalah mempersembahkan korban maupun juga yang lainnya. Memang di Israel itu ada yang disebut namanya tembok ratapan, dan banyak orang-orang Yahudi meratapi, berdoa kepada Tuhan tentang nasib mereka, tentang nasib bangsa mereka yang waktu itu mereka dihancurkan atau dibuang, atau mereka diporak-porandakan negaranya tersebut. Mereka berharap untuk Tuhan merestorasi kembali. Mereka berdoa di tembok ratapan. Tapi pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu tidak demikian. Jadi tembok ratapan belum ada, dan bait suci ada, dan semua doa itu hanya dilakukan oleh imam. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa dengan secara personal yang kita kenal dengan nama doa Bapa Kami. Dan kalau saudara perhatikan doa Bapa Kami di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai selanjutnya sampai 13, itu doa Bapa Kami itu terbagi dari, saya bisa katakan terbagi dari dua bagian. Saya akan bacakan. "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah bagian pertamanya. Bagian pertama dari doa Bapa kami adalah kita memuji dan mempermuliakan nama Allah. Segala sesuatunya kita utamakan kepada Allah terlebih dahulu. Dan terus baru kemudian di ayat 11, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan seterusnya. Ada dua bagian. Jadi kalau saudara perhatikan, bagian pertama dari doa Bapa kami adalah berbicara tentang kerajaan surga. Berbicara tentang Allah terlebih dahulu. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya, segala sesuatunya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Kalau kita mendahulukan atau kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak hanya kerajaan Allah saja, tidak hanya pergi ke gereja saja, tidak hanya beribadah saja, atau tidak hanya melakukan ritual-ritual, tetapi plus kebenarannya. Kita harus tahu firman Tuhan yang benar. Kalau kamu sungguh-sungguh mencarinya, maka kata Tuhan semuanya akan ditambahkan. Ada bagian yang kedua yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu atau pada hari ini kita terlebih dahulu mendahulukan Tuhan. Kita mencari Tuhan. Bukan berarti Tuhan hilang atau Tuhan bersembunyi, tapi kita menyediakan waktu kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita mencari Tuhan. Itu artinya kita ingin mengetahui kehendak Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Jadi ada pola yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa tersebut, yaitu doa berbicara secara pribadi kita kepada Tuhan. Kita punya hubungan secara pribadi kita kepada Tuhan. Saudara tidak perlu diwakilkan oleh pendeta, tidak perlu diwakilkan oleh pastor, tidak perlu diwakilkan oleh priest atau imam, tetapi kita bisa datang menghadap Allah secara langsung. Sebab pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci itu terbelah dua. Dan dengan kata lain, Yesus membuka jalan untuk setiap orang dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Dan mereka bisa bercakap-cakap atau berdoa atau datang menghampiri Allah. Karena jalan sudah terbuka. Yesus adalah pembuka jalan untuk kita memperoleh jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Karena itu pada pagi hari ini kita menyediakan waktu yang terbaik kita untuk mendengarkan arahan Tuhan. Ada satu kesempatan istimewa pada saat kita bisa duduk diam di bawah hadirat Tuhan. Tidak setiap orang bisa datang menghadap presiden. Saudara harus melaporkan diri, harus ada appointment, harus ditanya apa keperluannya, dan selanjutnya mungkin di screening terlebih lagi. Zamannya COVID nggak mungkin lah bisa menghadap orang-orang besar atau orang-orang berpengaruh. Tetapi kepada Allah sendiri, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta ini, kita bisa datang secara langsung melalui Yesus Kristus. Amin. Karena itu kesempatan istimewa setiap hari kita bisa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka jalan untuk dirinya, untuk ditemui oleh saudara dan saya. Hari ini ada Tuhan bersama-sama dengan saudara dan saya. Di channel ini, di acara ini, bahwa Tuhan mendengarkan saudara. Tuhan melihat kerinduan hati saudara. Dan Tuhan berkenan untuk ditemui saudara pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jalan yang Tuhan telah buka untuk kami dapat datang ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu, setiap kerinduan kami. Dalam keterbatasan waktu kami Tuhan, kadang-kadang Tuhan, kami mengesampingkan waktu untuk Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Ampuni Tuhan kalau kami kurang memprioritaskan yang
mana yang paling penting Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari-hari ke depan kami mau sediakan hati kami, hidup kami Tuhan, keberadaan kami, waktu kami Tuhan, untuk kami terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah Tuhan mau pakai Tuhan setiap kehidupan anak-anak-Mu agar kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Renungan hari ini cukup sampai sekian dan kita lanjutkan untuk hari Rebo dan hari-hari selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai doa Bapa kami. Tuhan memberkati saudara, selamat bertugas, selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali.